Selamat datang di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Bimbingan para siswa-siswi yang ambis dalam belajar dan ambis dalam mempersiapkan masa depan yang lebih cerah lagi. Sukses! Buat kalian yang ingin mengetahui tentang Bimbingan Belajar Klinik Jenius, kalian bisa menghubungi ke nomor WA yang ada di layar di depan kalian ini, yaitu 0852 2056 1626. Kalian bisa bertanya banyak hal untuk mencari informasi tentang bimbingan belajar Klinik Jenius. Setiap tahunnya rata-rata 80% siswa-siswi yang belajar di Klinik Jenius itu lulus di PTN favorit seperti ITB, UI, UGM. Nah, kemudian kalian juga bisa mengakses akun media-media sosial kami di Instagram @klinikjeniusbimbel dan di TikTok Klinik Jenius. Oke. Saya cukupkan sampai di situ bersama dengan saya Pak Samuel, salah seorang guru pengajar matematika di Klinik Jenius. Nah, kali ini saya tetap masih membahas tentang pertidaksamaan rasional. Tetapi dalam video kali ini saya hanya mau menjelaskan tentang bagaimana menentukan area positif dan negatif pada bentuk polinomial. Karena ini akan bermanfaat sekali ketika kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional berbentuk polinomial. Ya, kemungkinan nanti ketika mengerjakan pertidaksamaan rasional yang berbentuk polinom atau berpangkat tinggi, itu nanti akan ada, untuk menentukan area positif negatifnya, ada hal-hal khusus yang harus diketahui supaya jangan jadi salah. Nah, itu yang mau saya jelaskan. Jadi, ketika kalian nanti melihat, jadi kalian harus mempelajari ini dulu. Ya, jadi harus memperhatikan dulu, mendengarkan dulu penjelasan tentang menentukan area positif dan negatif pada bentuk polinom, pertidaksamaan polinom, sebelum kita melangkah pada pertidaksamaan rasional berbentuk polinom. Oke? Nah, jadi kita mulai saja sekarang. Nah, jadi yang saya mau jelaskan di sini adalah ketika misalnya ada bentuk polinom. Katakanlah misalnya X min ya A pangkat K dikali dengan misalkanlah X min B. Nah, ini dia. Nah, tentu di sini kan X-nya adalah si A, kemudian di sini X-nya adalah si B. Misalkan saja bahwa si A itu lebih besar daripada si B, ya. Maka nanti ada dua kemungkinan ketika menentukan area positif negatif, ya. Jika K ini merupakan elemen atau merupakan bentuk bilangan genap, maka tanda positif negatifnya itu dia tidak berubah pada nilai X yang berpangkat genap. Oke, nanti kita jelaskan lagi ya. Jadi tanda positif dan negatifnya itu dia berulang. Nah, maksudnya seperti apa? Nanti kita lihat ya, berulang. Namun kalau misalnya K-nya merupakan elemen bilangan ganjil, ya, maka tanda positif atau negatif itu berganti. Ya, berganti. Ini dia. Oke. Nah, sekarang misalkan yang pertama adalah kalau si K-nya adalah bilangan genap. Nah, oke. Kemudian saya susun si A dan si B. Karena si A lebih besar dari si B, berarti si B sebelah kiri, si A-nya sebelah kanan. Nah, ini dia. Nah, sekarang perhatikan di sini. Kalau K ini genap, nah sebelumnya tentu kita harus tentukan dulu sebelah kanan ini positif atau negatif, paling kanan. Dari apa? Dari koefisien X seperti biasa. Positif, positif. Positif kali positif, positif. Berarti paling kanan positif. Nah, karena si K-nya di sini adalah bilangan genap, yang tadinya biasanya ini negatif berubah, ya berganti biasanya, berganti-gantian. Tapi karena pangkat si K-nya, ya si K ini adalah genap, maka yang positif di sini tetap berulang, positif. Nah, gitu dia. Ya, jadi kalau misalnya pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6 si K-nya ini, X min A pangkat 2, X min A pangkat 4, X min A pangkat 6. Maka pada si A-nya itu tandanya berulang.
Kalau tadinya positif, tetap berulang jadi positif. Nah, si B-nya baru berganti karena X min B-nya berpangkat 1. Ya, jadi berganti kalau ganjil. Nah, kalau misalnya dia K-nya elemen bilangan ganjil sebagai pembanding, ya. Nah, kemudian kita buat dalam garis bilangan, di sini si B, kemudian di sini si A. Nah, kalau areanya kan paling kanan positif dari koefisien X-nya. Nah, tapi K-nya ini bilangan ganjil, katakan 1, 3, 5, 7, 101 misalnya ya. Maka tandanya berubah seperti biasa saja. Jadi positif, negatif, si B-nya di sini pangkat 1, positif. Nah, kira-kira seperti itu. Yang mau saya jelaskan tentang bagaimana menentukan area positif dan negatif pada bentuk polinom nantinya. Ya, nah sekarang kita lihat contohnya. Yang pertama saya misalkan bahwa X min 1 dikali dengan X tambah 2 pangkat 3, kemudian X min 4 pangkat 2, kemudian X tambah 3. Lebih kecil sama dengan 0. Tentu kita cari dulu pembuat-pembuat nolnya. Di sini kan 1. Yang ini min 2, ini 4, yang ini min 3. Lalu kita susun semuanya dalam garis bilangan. Seperti biasa gitu ya. Nah, karena pakai sama dengan berarti semuanya akan bulat penuh. Min 3 paling kecil, lalu dilanjut dengan min 2, kemudian 1, dan terakhir adalah 4. Nah, sekarang kita tentukan dulu yang paling kanan ini positif atau negatif. Dengan kita lihat koefisien X-nya, ini positif, positif, positif. Positif kali positif kali positif, positif. Berarti paling kanan positif. Nah, ketika kita mau melangkah dari 4 ini, kita perhatikan 4 itu kan dapatnya dari X min 4 dan dia berpangkat 2, berpangkat genap. Maka tanda positif ini berulang ke sini positif. Oke, kemudian mau melangkah, mau melewati 1. 1 itu kan di sini X min 1 pangkat 1, ganjil, berganti. Min 2, di sini pangkat 3, pangkat ganjil, berarti berganti, positif. Min 3 berpangkat 1, dari sini dapatnya kan gitu. Jadi negatif. Nah, jadi bentuknya adalah positif-positif, negatif-negatif. Baru kita lihat yang diminta lebih kecil dari 0. Yang lebih kecil dari 0 itu kan yang ini. Nah, di antara min 2 dan 1, lebih kecil dari min 3. Maka solusinya adalah X kecil sama dengan min 3, atau X lebih besar sama dengan min 2, lebih kecil sama dengan 1. Kira-kira seperti itu. Oke, yang kedua. Yang kedua, katanya di sini ada 4 min 2X, kemudian dikali dengan pangkat 2, dikali dengan X tambah 1, dikali dengan X min 5, pangkat 3. Lebih besar dari 0. Nah, kita cari dulu pembuat nolnya. Dari sini kan 2 nih. 4 kali 2 kali 4 kurang 2 kali 2. 4 kurang 4, 0. Kemudian ini min 1. Di sini 5. Pembuat 0 ini kita susun dalam garis bilangan. Yang terkecil adalah min 1. Lalu 2. Lalu 5. Nah, kita tentukan area paling kanan ini positif atau negatif. Dengan koefisien X-nya kita lihat. Ini min 2, berarti min. Ini positif. Di sini X-nya positif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Berarti paling kanan negatif. Lalu ketika mau melangkah dari 5, perhatikan 5 itu kan dapatnya dari X min 5. Dan dia berpangkat 3, ganjil. Berarti berganti, positif. Kemudian kita mau melangkah dari 2. Perhatikan bahwa 2 itu dapatnya dari 4 min 2X, berpangkat 2, berpangkat genap. Maka berulang tandanya, positif. Kemudian berikutnya dari min 1 dapatnya dari X tambah 1. Dia berpangkat 1. Ganjil berarti berganti. Jadi negatif. Nah, yang diminta adalah lebih besar dari 0. Nah, yang lebih besar dari 0 itu kan dari di antara min 1 sampai 5. Maka dapat X-nya itu di antara min 1 dan 5. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada pengaruhnya positif negatif ini pada bentuk polinomial. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga saya bawa sedikit ke bentuk pecahan rasional, pertidaksamaan rasionalnya. Di sini katanya X min 2 lalu berpangkat 3.
kali X min 1 dibagi dengan X min 2 kali dengan X tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi ini harus paham dulu. Pokoknya genap berulang, ya, ganjil berganti, ya. Nah, kemudian kita cari dulu pembuat-pembuat nolnya. Pembuat nolnya di sini adalah 2. Di sini berapa? 1. Di sini 2. Di sini min 1. Lalu kita susun. Nah, ya. Yang terkecil adalah min 1. Nah, perhatikan min 1 ini adalah bentuk berada pada penyebut. Berarti dia nggak boleh 0 X tambah 1-nya. Jadi X-nya untuk min 1 itu bulat kosong. Karena kalau dia min 1 tambah 1, 0. Maka penyebutnya jadi 0. Penyebut dalam pecahan nggak boleh 0. Maka ini jadi bulat kosong. Gitu ya. Kemudian 1. Nah, karena dia berada pada bentuk pembilang, berada pada posisi pembilang, dan pertidaksamaannya menyertakan sama dengan 0, berarti ini bulat penuh. 1. Nah, 2. Nah, 2. Nih, perhatikan ya. 2 X min 2, ya. 2 itu dapat dari X min 2. Dia ada pada pembilang, ada juga pada penyebut. Nah, tentu yang harus kita perhatikan, yang harus jadi patokan adalah penyebut. Karena setiap pecahan syaratnya penyebut nggak boleh 0. Berarti sekalipun dia ada di atas dan ini pakai sama dengan, karena X min 2 ada di bawah dan penyebut tidak boleh 0, maka dia bulat kosong. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan area positif negatifnya. Dari yang paling kanan, ya. X di sini positif, X di sini juga positif. Pada X min 2, X-nya positif juga. Bukan 2-nya ya, tapi X-nya, bentuk X-nya. Kemudian X tambah 1, X-nya positif. Berarti positif kali positif kali positif kali positif, maka paling kanan positif. Nah, sekarang kita mau melangkah dari 2. Perhatikan. X min 2 di atas ada 3, di bawah ada 1. Berarti X min 2 itu ada 4. Jadi, begini, jangan dicoret. Ya, lebih aman jangan dicoret. Ya, karena kalau dicoret kita khawatirnya nanti pengaruh pada X min 2, pengaruh X min 2 pada penyebut ini jadi hilang kalau dicoret. Jadi lebih baik amannya jangan lakukan pencoretan, ya. Nah, sekali lagi saya ulangi, ketika mau melangkah dari 2, perhatikan 2 itu kan dapat dari X min 2 dan X min 2. Di atas ada 3, di bawah ada 1. Berarti ada 4. Berarti ada sebanyak bilangan genap. Kalau bilangan genap berarti tandanya berubah. Berulang maksud saya, jadi positif. Kemudian X min 1 cuma pangkat 1. Ini negatif. X tambah 1 juga positif jadinya. Nah, yang diminta lebih besar dari 0. Berarti area positif. Itu artinya di sebelah kiri dari min 1. Kemudian lebih besar dari 1, tetapi pada saat dia melewati X sama dengan 2, interval ini terputus. Ya, karena tidak boleh sama dengan 2, sehingga terbagi menjadi 3 bagian. Maka dapatnya X-nya kurang dari min 1, atau X lebih besar sama dengan 1, kecil dari 2, atau X-nya lebih besar dari 2. Nah, kira-kira seperti itu, ya, untuk soal nomor 3. Semoga semakin bisa dipahami. Nah, yang keempat. Yang keempat, X tambah 2 dikali dengan X min 1 pangkat 5 dibagi dengan X min 1 kali dengan X min 2. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, kita cari dulu pembuat nolnya. Nah, di sini ya, yang ini min 2, yang ini 1, ini 1, ini 2. Kemudian kita gunakan apa? Garis bilangan. Diletakkan semuanya ke dalam garis bilangan. Disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil adalah min 2. Nah, min 2-nya ini bulat penuh. Kenapa? Karena dia pada pembilang dan pertidaksamaannya menyertakan sama dengan 0. Oke, berikutnya adalah 1. Satunya bulat kosong. Kenapa? Karena dia ada di bawah, ada di penyebut. Penyebut
pada pecahan tidak boleh 0. Karena kalau dia 1, 1 kurang 1, 0, penyebut 0 itu, maka pecahan itu tidak terdefinisi. Gitu ya. Jadi, dia bulat kosong. Sekalipun ada dia di atas. Yang lebih berpengaruh adalah pada penyebut. Karena penyebut itu merupakan syarat terdefinisinya dari bentuk pecahan. Kemudian berikutnya X-nya 2. Nah, 2 juga bulat kosong karena dia pada penyebut. Sekarang kita tentukan area paling kanan dulu. Positif atau negatif dari X-nya. Di sini positif. Ya, kemudian yang ini positif. Yang ini positif. Positif. Positif kali positif. Maka paling kanan positif. Ketika mau melangkah dari 2, 2 itu dapat dari X min 2. Dan dia hanya sebanyak 1. Berarti ini berganti negatif. Nah, kemudian kita mau melangkah dari 1. Mau berpindah dari 1 ke sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk X sama dengan 1 itu dapat dari X min 1. Di atas ada 5, di bawah ada 1. Total ada berapa? 6. 6 itu bilangan genap. Maka tandanya berulang, negatif. Nah, untuk min 2, dapatnya dari X tambah 2. Cuman berpangkat 1, ganjil. Tandanya berganti. Nah, yang diminta adalah yang lebih kecil dari 0. Berarti yang negatif. Dapatnya ini. Tapi karena di sini dia bulat kosong, artinya X-nya tidak boleh sama dengan 1, interval yang sepanjang ini tadi dibagi menjadi 2 bagian. Karena tidak boleh sama dengan 1. Ya. Sehingga jadi ada 2 interval, yaitu X lebih besar sama dengan min 2 dan kecil dari 1, atau X di antara 1 dan 2. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk pembahasan mengenai menentukan area positif dan negatif dari bentuk polinomial. Semoga kalian bisa pahami. Kalau agak kurang paham, coba diulang kembalilah videonya ya. Pahami pelan-pelan, diikuti. Jangan di-skip-skip. Kalau di-skip-skip nanti ada informasi yang terputus, begitu ya. Nah, untuk latihannya saya akan berikan soal yang saya berharap sekali kalian mau untuk mengerjakannya sebagai media kalian untuk belajar ya. Mumpung kalian sudah sangat baik sekali untuk mendengarkan penjelasan saya di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius ini, ya mumpung sekali menyelam minum air. Kira-kira begitu. Sekalian mendengar penjelasan video pembelajaran di channel YouTube, ya sekalian aja berlatih. Kira-kira seperti itu. Nah, ini soal nomor 1. X min 3 dikali X tambah 1 kuadrat dikali 2X min 1 kali 4 min X pangkat 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini seperti soal nomor 1 dan 2 yang saya jelaskan. Kemudian yang kedua. 2 min 3X pangkat 2 kemudian X tambah 2 dikali dengan X min 5 pangkat 4, kemudian X tambah 1 lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini masih mirip dengan pembahasan nomor 1 dan 2. Jadi bisa kalian ikuti bagaimana cara pembahasan nomor 1 dan 2 tadi. Oke. Nah, yang ketiga. Ya, yang ketiga, X tambah 3, kemudian dikali dengan X min 1, kemudian dikali dengan X min 2, kali dengan X min 2 dibagi dengan ya X tambah 3. X tambah 3 dikali dengan X tambah 2. Dia lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini dia. Nah, nomor 3 itu seperti contoh nomor 3 dan 4 tadi pembahasannya. Ya. Terakhir yang keempat. Ya, yang keempat. 2X min 4 pangkat 2 dikali dengan X min 1 dibagi dengan X min 2 pangkat 2, kemudian dikali dengan X tambah 1. Nah, dia nih mintanya lebih besar sama dengan 0. Oke, 4 soal latihan ini saya sangat berharap sekali kalian mau mengerjakannya, mengikuti seperti pembahasan yang saya lakukan di sini. Ikuti dengan pelan-pelan sampai kalian bisa benar-benar menguasainya. Ya, sekali menyelam minum air, sekali nonton video pembelajaran di channel YouTube, ya sudah langsung aja latihan. Kira-kira seperti itu. Semoga yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat buat kalian dan berguna buat kalian. Terima kasih untuk kunjungannya di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Tetap semangat, tekun belajar, dan teruslah berdoa. Merdeka!